tidak berakibat apa-apa karena dalam masa 14 hari ini sudah selesai. Ya, makanya yang tadinya kena COVID biasanya di dalam jangka 14 hari ini sudah selesai. Maka jalan satu-satunya kalau saya jadi bupati nanti di dalam menangani COVID ini tidak pada memberikan dampak, tapi bagaimana cara menangani pandemi itu sendiri supaya tidak meluas. Demikian, terima kasih. Silakan Mas. Ada 11 detik, 10 detik. Ya, saya kira yang penting saat ini kita baru melihat pada sisi dampak, tetapi pandeminya sama sekali belum ada penanganan. Waktu habis. Terima kasih. Akan saya berikan kesempatan 1 menit lagi untuk paslon nomor 2 kembali memberikan tanggapan. Silakan. Tribun Wonogiri. Silakan di like, share, dan subscribe. Penanganan pandemi tentu ada 3 fase. Fase pertama pencegahan, kita sepakat. Apa upaya langkah konkretnya? Sosialisasi masih berbasis kultur. Kita menyampaikan bahasa-bahasa kultural. Bukan sosial dan physical distancing, tetapi jaga jarak, nganggo masker, ikagane pakai itu mengenal kepada masyarakat kami. Itu pada fase pencegahan. Pada fase kedua penindakan atau penanganan. Bagaimana paskes kami, tenaga medis kami, tenaga kesehatan kami yang 1.200 ini, kita berikan satu motivasi. Kita harus menggaungkan semangat tanggung jawab nasional. Ini menjadi beban bersama. Yang tidak kalah penting tentu perbaikan infrastruktur kesehatan. Ruang-ruang isolasi dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang kami miliki, kami persiapkan, kami desain. Alat-alat kesehatan apa yang dibutuhkan dengan kemampuan belanja tidak terduga kami lengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk mengantisipasi sebagai upaya penanganan. Sosialisasi oke, penanganan oke, tinggal hari ini kita bicara recovery. Waktu habis. Terima kasih. Sekarang giliran paslon nomor urut 1 untuk memilih amplop. Silakan Pak. Coba saya milih huruf C. C. Ya. Oke. C masih di segel. Saya izin untuk buka dan membacakan pertanyaannya. Bagaimana strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pemutusan transmisi, dan penanganan COVID-19? 1,5 menit waktunya, silakan. Baik, kalau saya dalam rangka strategi saya untuk menangani COVID itu supaya tidak meluas, tentunya saya akan memberikan pengertian kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok, melalui media-media, untuk menjelaskan bahwa penyakit ini gampang menular. Makanya kita harus selalu menjaga kesehatan dari apa-apa yang sudah diperlukan oleh pemerintah, tinggal mengedukasi saja. Kan standarnya sudah jelas itu SOP-nya. Harus cuci tangan, harus pakai masker, dan sebagainya. Insya Allah kalau itu dilaksanakan, COVID-19 ini tidak akan bertambah. Terima kasih. Masih ada 53. Ya, seperti tadi saya katakan di depan, pada saat ini kebijakan pemerintah daerah menangani dampak saya kira sudah lebih dari cukup. Tetapi menangani pandeminya, karena pandemi itu berbeda dengan ganasnya virus COVID. Pandemi ini kita saat ini gagal mengedukasi masyarakat untuk menyelesaikan pandemi, karena pandemi ini persoalan penyebaran luasan. Kalau kita ingin mengedukasi, melakukan pencegahan misalnya, mestinya bukan beras yang dibelanja, ini analog saja gitu ya, tetapi justru alat pencegah, masker misalnya. Karena ini yang mestinya kita ambil tindakan. Inilah yang saya sebut, pandeminya kita belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Meskipun untuk menyelesaikan dampak yang sifatnya sangat sementara, itu sudah terselesaikan. Saya kira itu tambahan dari saya. Masih ada 6 detik, masih mau digunakan? Cukup. Cukup. Baik, saya beri kesempatan 1 menit untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Silakan. Bentuk upaya dan komitmen memutus mata rantai penularan COVID, tentu ada teori-teori yang itu representasi dari para ahli. Bagaimana tracing dan trackingnya. Di Kabupaten Wonogiri sudah berjalan sangat masif. Saat kita semisal ada klaster baru, beberapa waktu ada klaster dari salah satu tokoh agama kita, dalam waktu 2 minggu langsung kita bisa memutus dengan adanya tracing dan tracking yang di dalamnya terbangun satu kesadaran kolektif masyarakat atas sosialisasi yang kita lakukan secara kolaborasi, melibatkan seluruh jajaran masyarakat yang ada di Kabupaten Wonogiri. Tanpa ada satu kesadaran kolektif, pandemi COVID yang harus dipahami, obatnya belum ada, vaksinnya belum siap, maka yang bisa memutus mata rantai ini adalah kesadaran kolektif akan bahaya yang ditimbulkan atas pandemi COVID yang ada.
Apakah itu sudah terselenggara di Kabupaten Wonogiri? Gugus tugas atau satuan tugas hari ini menampilkan satu data. Bagaimana sangat terstrukturnya kami Waktu dalam habis, menangani waktu COVID. habis 1 menit kembali saya berikan kepada paslon nomor 1. Ya, Silakan. silakan ditambahkan Pak Jo. Aja. Jadi tadi saya sampaikan, saya belum melihat gitu, upaya proses penyadaran masyarakat agar terbangun kesadaran kolektif untuk mencegah persoalan pandemi. Karena apa? Karena tidak ada support. Kalau dampak misalnya yang selesai pekerjaannya berhenti, kemudian dan sebagainya, ada dampak di sana diberikan. Tetapi apa yang diberikan melalui proses pencegahan di sini? Saya ilustrasikan sederhana saja. Kalau kita punya komitmen itu, misalnya kita memberikan alat pencegahan, masker saja yang harganya sederhana, maka 15 miliar sudah bisa menyelamatkan, dan kita mengedukasi ke masyarakat 1.190.000 orang atau penduduk di Wonogiri. Ini saya kira bisa menyelesaikan masalah. Justru proses di sini, contoh misalnya pada saat ini kita akan menghadapi sekolah yang akan dibuka tatap muka. Saya kira ini menjadi penting. Saya kira harus ada support dari pemerintah daerah ketika kalau istilah Jawa nek kingkut dicolke dicekeli opo bocah kuwi kan dicolke gak dicekeli opo-opo malah masuk ke jurang. Saya kira Waktu habis. Terima kasih. Kita tepuk tangan yang meriah dan berikan kesempatan untuk menyegarkan diri pada semua paslon. Kami jeda saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sesi debat antar calon bupati. Tetaplah di debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Wonogiri tahun 2020. Kita melihat cuplikan debat selama 7 menit dan kita melihat bagaimana kualitas ya, dari calon bupati dan wakil bupati Wonogiri 2020. Keaktifan mereka, kerjasama, kemudian tingkat kecerdasan dalam berkomunikasi. Ini sebenarnya kalau kita jeli melihat akan sangat terlihat jelas siapa yang pantas memimpin Wonogiri. Karena pimpinan itu harus kita pilih dengan hati nurani, dan hati nurani harus diimbangi dengan bagaimana bisa mengamati, jangan sampai kita asal milih ya. Jadi pilihlah sesuai dengan pertimbangan yang terbaik ya, simak berulang-ulang ya. Ini saya ambil session yang paling panas, session yang paling mudah disimpulkan antara kerjasama, nanti bagaimana akan mimpin ke depan dan seterusnya. Oke, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilihlah yang terbaik.